Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba optimasi lagi pakai MATLAB. Oke, kita coba aja ya. Yang pertama, kasus pertama kemarin itu yang kita coba adalah dalam fan ya, dalam fan atau blower. Kita sekarang nyoba kasus berikutnya yaitu sama modelnya pada fan atau blower ya. Kali ini adalah powernya. Kita misalkan di sini punya data ya, energi ideal untuk tenaga fan dirumuskan sebagai berikut. Tenaga ideal sama dengan mass flow rate, heat capacity average, ini suhu, ini P2P1 suhu keluar blower atau fan, suhu masuk, kemudian ini velocity, perubahan untuk tahu ada enggaknya perubahan kecepatan ya antara masuk sama keluar blower. Efisiensinya ini rumusnya. Nah, dalam proses pemilihan udara panas dalam satu ruangan, fan atau blower bekerja dengan udara dalam ruangan 1 atmosferis dan keluaran fan 1,2 atmosferis. Ini pakai suhu ruangan tersebut mulanya 30 derajat. Oke. Dan kapasitas panas sekian, udara masuk sisi fan dengan kecepatan sekian, dan saat keluar ya, V2-nya 0,2 kali lebih cepat daripada yang sebelumnya. Oke, tentukan nilai gamma dan efisiensi fan bila efisiensi fan 70%. Oke, berarti kita punya efisiensi fan 70%. Berarti nilai ini lebih ke efisiensi sah-nya ya. Bukan efisiensi total. Efisiensi total nanti kalau dalam fan itu sama dengan efisiensi mekanik dikali efisiensi sah. Dalam hal ini nih efisiensi fan sah ya, sebesar 70%. Oke, W aktualnya udah ada, berarti di sini udah ada, ini udah ada. Nanti kita bisa mencari W ideal. Nah, kalau W idealnya udah ketemu di sini, gammanya bisa kita dapatkan. Kemudian apalagi? Oke, selesai. Mass flow rate-nya udah ada. Oke, berarti sebenarnya bisa juga kita pakai ini ya. Ini efisiensi sama dengan W ideal PW aktual. W aktual adalah mass flow rate-nya dikali W aktual dalam model flow rate-nya. Oke, ini kan W ideal, W aktual di sini itu masih kilojoule per kilogram. Oke, berarti ini ruas kanan kalau kita lihat di sini massa itu kilogram, CP itu kilojoule per kilogram, kilogramnya habis sisa kilojoule, ini kali Kelvin, Kelvinnya habis. Oke. Berarti sisa kilojoule, W ideal harus kilojoule, W aktual harus kilojoule, berarti ini harus kita kalikan sama mass flow rate. Oke, nanti jadilah dia dalam kilojoule ya. Kilojoule per second alias nanti kilowatt. Oke, kita langsung aja ke MATLAB-nya. Oke, kita langsung ke MATLAB. Mana ini? Oke. Oke, kita masuk case 3. Function, kasus 3. Kita print all CLC, kita masukin data. Di sini diketahui pada suatu ruangan gitu ya. Berarti ada T1. T1 suhu ruangan ya, anggap aja di sini apakah ada suhunya, ada 30 derajat Celcius. Nanti ditambah 273,15 Kelvin, kemudian tekanan masuk P1 itu dalam atmosfer itu 1 atm, P2 itu keluarannya 1,2 atm,
M. Ini nggak kita ubah ke dalam KPA, ya, Pascal atau yang lain, karena nanti hasil baginya tetap seimbang, ya, tetap sama aja. Kemudian heat capacity CP rata-rata 1,01 ini dalam kilojoule per kilogram per Kelvin. Kemudian V1 itu adalah 1 meter per second. Kemudian kecepatan keluar 0,1 kali lebih cepat. Berarti dia 1,2 kalinya dari V1. Karena 0,2 lebih cepat. Nah, kalau dikaliin V1 kali 0,2 nanti malah tambah kecil makanya. Makanya berarti dia 0,2 V1 ditambah V1. Jadi 1,2 V1 per sekon. Terus apa lagi? Kita punya W aktual. W aktual itu 3,586 kilojoule per kilogram. Kemudian mass flow rate kita punya 0,1 kilogram per sekon, punya efisiensi 0,7. Oke, ini adalah efisiensi. Berarti yang ditanya adalah gamma, bukan nilai gamma. Berarti kita trial aja ini gammanya. Kita misalkan gamma trial, misal gamma 0 trialnya 1,5. Kemudian nanti kita butuh solver. Nah, kemudian kita ada persamaan. Persamaannya di sini ada ngitung W ideal dulu. Oke, supaya W idealnya ketemu. Nah, berarti kita ada ini. Berarti W ideal kita buat ini W ideal sama dengan efisiensi dikali W aktual. Oke, tapi ini masih dalam satuan kilojoule per kilogram. Supaya kilogramnya hilang, kita kali sama M. Jadilah nanti kilojoule per sekon alias kilowatt. Oke, persamaan kedua adalah kita tuliskan aja sebagai Fx. Ini dipindah satu ruas. Oke, dipindah sebagai satu ruas supaya nanti hasil pengurangannya bisa 0. Sehingga nanti solvernya menggunakan F0. F0 konsepnya ruas kanan kurang ruas kiri, hasilnya harus 0. Alias dia harus setara. Oke, maka persamaannya harus kita masukkan dalam satu ruas. Oke, berarti nanti ketika kita masukkan dalam satu ruas, Vfx sama dengan W ideal dikurang massa dikali Cp dikali T1, kemudian dikali P2 per P1 dipangkatkan gamma min 1 per gamma ini kurang 1. Oke, bentar, ini. Oke, ditambah V2 kuadrat per 2 minus V1 kuadrat per 2. Tutup kurung. Oke, selesai. Nah, kemudian kita di sini membutuhkan solver F0. Oke, F0. Kita help aja di sini F0. Nah, ruas kiri adalah X Vival exit flag. Oke, cukup sampai situ. Ruas kanan kita coba cari di sini ruas kanan. Oke, ini F0 fun X0 option. Oke, option kita nggak masukkan ya, biar dia default bawaan MATLAB. Nah, X ini adalah
hasil optimumnya, yaitu gammanya. Misal gamma underscore optimum. Vval ini adalah hasil run untuk fungsi. Hasil fungsi. Exit fact penanda kalau dia converting atau enggak hasilnya. Fun ini adalah nama fungsi, misal namanya adalah optimasi, dan trialnya tadi adalah gamma. Oke, selesai persamaan ini kita buat sebagai fungsi. Itu kita buat function. Ini kita samakan persamaan akhirnya fx, berarti fx sama dengan namanya tadi optimasi, dan kita trial adalah gamma. Oke, sudah selesai, tinggal kita kasih n, dan kita run aja. Langsung kita run. Nah, selesai lah. Dan kita dapatkan hasilnya adalah nilai gammanya 1,04. Oke, hasil fungsinya fx ini udah sangat kecil banget gitu ya. 2,7 kali 10 pangkat negatif 16. Oke, exit fact-nya 1. Kita bandingkan kalau menggunakan fsolve. F0 kita ganti fsolve. 1,0426, ini minus 16, kita run. Nah, kalau fsolve dia hasilnya ini minus 12. Oke, kalau kita bandingkan f0 dan fsolve emang mendekati angka 0, yang lebih mantap kali itu adalah f0. Nah, kalau fsolve ini pendekatannya adalah mencari yang sedekat mungkin dengan 0 dan juga bisa multivariabel. Kalau f0 hanya untuk single variable. Oke, paling demikian itu aja untuk proses optimasi dalam kasus yang ketiga kali ini gitu ya, dalam menghitung gamma ya, dalam rumusnya adalah model power ideal. Power ideal dalam suatu fan. Oke, demikian itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.